Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya adalah Winda Putri Sarjana Hukum. Saya merupakan CPNS, analis hukum ahli pertama di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan aktualisasi saya yang berjudul Si Cakep, yang merupakan akronim dari digitalisasi, capaian aksesibilitas dan kecepatan layanan informasi hukum melalui literasi digital dan e-arsip sebagai upaya meningkatkan fungsi legislasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Demi mempersingkat waktu, langsung saja saya jelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama masa habituasi. Pada tahap awal kegiatan aktualisasi dimulai dengan kegiatan yaitu membuat perencanaan kegiatan sebagai landasan dalam pelaksanaan seluruh tahapan aktualisasi. Kegiatan ini diawali dengan meminta izin kepada mentor atau atasan langsung sebagai bentuk sikap loyal dan patuh terhadap tata aturan yang berlaku di instansi. Tahapan berikutnya adalah menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan persetujuan, serta melakukan konsultasi dengan mentor untuk mendapatkan arahan, masukan, dan penyempurnaan terhadap rancangan kegiatan. Proses ini menunjukkan penerapan nilai akuntabel, di mana setiap langkah perencanaan disusun dengan jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta proses konsultasi mencerminkan nilai kolaboratif karena melibatkan kerjasama dan komunikasi yang baik antar peserta dan mentor. Dari kegiatan ini dihasilkan beberapa output penting, yaitu surat persetujuan mentor, formulir pengendalian mentor, dan jadwal pelaksanaan aktualisasi. Tahapan ini menjadi pondasi utama bagi keberhasilan seluruh kegiatan aktualisasi Si Cakep, yang dilandasi semangat kerja akuntabel, loyal, dan kolaboratif sebagai wujud nyata penerapan nilai ASN berakhlak. Kegiatan kedua adalah mempersiapkan materi sosialisasi, yaitu sebagai langkah awal dalam memberikan pemahaman kepada pegawai tentang sistem e-arsip berbasis Google Drive. Kegiatan ini diawali dengan meminta izin kepada mentor serta melakukan konsultasi sebagai wujud dari penerapan nilai loyal dan nilai kolaboratif. Selanjutnya, peserta menyusun kerangka materi serta mengembangkan materi sosialisasi dalam bentuk teks, infografis, dan slide presentasi yang menarik. Tahapan ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan karena seluruh rancangan materi dibuat untuk memberikan manfaat nyata bagi pengguna sistem e-arsip. Proses ini juga menunjukkan penerapan nilai adaptif di mana peserta mampu memanfaatkan teknologi dan berinovasi dalam menyajikan informasi secara modern dan komunikatif. Adapun output kegiatan kedua adalah surat izin mentor, formulir pengendalian mentor, serta materi sosialisasi. Kegiatan ketiga adalah melakukan sosialisasi e-arsip untuk pegawai. Kegiatan ini diawali dengan meminta izin kepada mentor serta melakukan konsultasi sebagai wujud dari penerapan nilai loyal dan kolaboratif. Tahapan selanjutnya adalah menyelenggarakan sosialisasi terkait penggunaan Google Drive sebagai media e-arsip. Kegiatan ini bertujuan agar seluruh pegawai memahami pentingnya digitalisasi arsip dalam mendukung layanan informasi hukum yang cepat dan mudah diakses. Tahapan ini merupakan wujud dari nilai kompeten yang terlihat dari kemampuan peserta dalam menyampaikan materi sosialisasi. Tahapan selanjutnya adalah melakukan simulasi mengunggah dan menata arsip berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan. Kegiatan ini mencerminkan nilai harmonis karena terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar pegawai. Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan ketiga adalah formulir pengendalian mentor, surat izin mentor, serta dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Kegiatan keempat adalah melakukan pengarsipan dokumen produk hukum DPRD menggunakan Google Drive. Tahapan kegiatan dimulai dengan meminta izin serta melakukan konsultasi dengan mentor sebagai wujud dari nilai loyal dan nilai kolaboratif. Tahapan selanjutnya adalah mengupload dan mengklasifikasikan dokumen produk hukum DPRD yang telah di-scan. Pada tahapan ini mencerminkan nilai akuntabel dan nilai adaptif. Tahapan berikutnya adalah membuat QR Code arsip digital. Proses ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan karena dirancang untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan informasi hukum kepada publik dan internal instansi. Output yang dihasilkan dari kegiatan keempat ini adalah surat izin mentor, formulir pengendalian mentor, screenshot Google Drive yang sudah tersusun sesuai klasifikasinya, dan QR Code arsip digital. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu meminta izin kepada mentor serta melakukan konsultasi sebagai bentuk koordinasi dan tanggung jawab agar kegiatan evaluasi berjalan sesuai arahan dan rencana yang telah disetujui.
Tahapan selanjutnya adalah melakukan evaluasi bersama mentor untuk meninjau hasil pelaksanaan aktualisasi. Pada tahapan berikutnya, peserta menyebarkan kuesioner kepada pegawai untuk mengukur tingkat kepuasan dalam menggunakan sistem e-arsip berbasis Google Drive. Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah surat izin mentor, formulir pengendalian mentor, foto keadaan sebelum dan sesudah aktualisasi, serta video testimoni pegawai. Dengan diterapkannya Google Drive, kami di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat sangat terbantu dengan adanya Google Drive tersebut. Kami bisa mencari dan menyimpan arsip dengan baik dan rapi, sehingga apabila kami membutuhkan arsip produk hukum daerah dengan cepat kami bisa mendapatkannya. Sejak kami menggunakan Google Drive sebagai arsip digital di Sekretariat DPRD, pekerjaan terasa lebih mudah. Dan kalau dulu membutuhkan waktu yang lama dalam mencari dokumen dan arsip, sekarang cukup ketik nama file langsung ditemukan. Sistemnya mudah, rapi, dan mudah diakses di mana saja. Dan kalau butuh mendadak, kita tetap bisa membuka dokumen tanpa harus ke kantor. Jadi lebih praktis. Pada tahap akhir kegiatan aktualisasi, saya melakukan kegiatan menyusun laporan aktualisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah meminta izin serta melakukan konsultasi dengan mentor. Setelah itu, saya menyiapkan bahan-bahan pendukung seperti dokumentasi kegiatan, hasil evaluasi, dan kuesioner kepuasan pegawai. Semua data tersebut kemudian saya rangkum dan susun menjadi laporan aktualisasi yang jelas dan sistematis. Tahapan terakhir yaitu menyampaikan laporan aktualisasi kepada mentor dan coach. Dari seluruh rangkaian kegiatan ini dihasilkan output berupa laporan aktualisasi yang menjadi bukti nyata pelaksanaan kegiatan sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas hasil pembelajaran selama proses aktualisasi. Itulah tadi video mengenai kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama masa habituasi. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu demi kelancaran setiap kegiatan aktualisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.